Alasan kenapa masih aman banget untuk galbay di aplikasi Kredivo dan juga aplikasi Tunaiku. Di sini saya mau bahas kenapa sih sampai detik ini tuh masih aman banget untuk galbay di aplikasi Kredivo dan juga Tunaiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya alasan kenapa sampai detik ini itu masih aman banget galbay di aplikasi Kredivo dan juga aplikasi Tunaiku, dua aplikasi pinjol yang besar juga di Indonesia. Di sini saya mau bahas buat kalian. Namun sebelumnya, kalau kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu karena nanti next video saya akan bahas lebih banyak lagi aplikasi pinjol dan juga edukasi buat kalian semuanya yang terlilit pinjol, karena saya sendiri berpengalaman atau ya alhamdulillahnya punya pengalaman yang namanya di aplikasi pinjol. Next saya akan bagikan juga tips dan juga trik saya ketika menangani sebuah masalah pinjol. Oke, di sini saya mau bahas terlebih dahulu yang namanya aplikasi Kredivo dan juga aplikasi Tunaiku. Kenapa dua aplikasi ini masih aman banget untuk digalbay, teman-teman? Oke, langsung aja ke materinya ya. Yang pertama, dua aplikasi ini isi lapangannya tidak terlalu banyak, walaupun saya akui ada aja di kota-kota besar. Nah, saya kira banyak orang-orang itu yang pinjol itu dari orang-orang pedesaan, dan saya yakin banget dari pengguna dua aplikasi ini sebenarnya tidak di perkotaan, di kota-kota besar. Nah, kalaupun ada di kota-kota besar, DC-nya itu tidak terlalu banyak, teman-teman. Nah, Bang, saya di kampung tapi ternyata didatangin oleh DC. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh pinjol menggunakan pihak ketiga, yang mana dia itu menyewa DC daerah kalian seperti itu ya, atau pihak ketiga, agensi yang namanya masalah debt collector tersebut. Nah, tapi yang jadi alasan utama atau acuan utama saya berdasarkan riset dan juga pengalaman saya, daerah saya itu nggak ada DC lapangannya untuk dua aplikasi ini. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini dua aplikasi ini adalah aplikasi yang pinjol resmi OJK. Nah, walaupun aplikasi pinjol yang resmi OJK itu terkadang penagihannya, teror, intimidasinya itu nggak jauh beda dengan aplikasi pinjol yang ilegal. Bahkan bisa parah-parah banget. Hanya aja terkadang di si pinjol resmi itu nggak berani menyebutkan nama aplikasi karena takut dikasuskan atau diviralkan, yang mana nanti berakibat atau berujung aplikasi tersebut dicabut izinnya oleh OJK. Nah, kalau masalah penagihan dan yang lain sebagainya sih, ya itulah resiko kita ketika kita mau melakukan galbay pinjol. Tetapi yang perlu garis bawahi bahwasanya ketika aplikasi pinjol tersebut masih resmi OJK, masih legal dari OJK, itu dia tidak akan bisa mengakses seluruh kontak kita. Nah, ketika hal ini bisa diakses, itu udah namanya pinjol ilegal. Kenapa ya? Nanti sebar datanya itu dari semua kontak HP kita. Makanya pinjol ilegal ini yang menyebarkan data ini sebenarnya tidak bakal jadi resmi ya, teman-teman. Nah, apa sih untungnya? Ya untungnya kita aman, nggak bakal ada yang tahu ke kontak-kontak yang ada di HP kita. Nah, kalau yang ilegal itu bahayanya kadang-kadang itu foto muka kita diedit menjadi foto orang telanjang, dan itu nanti disebarluaskan ke kontak yang ada di HP kita. Itu bahayanya pinjol ilegal. Tetapi kalau pinjol yang resmi OJK itu tidak mungkin melakukan hal itu. Tetapi ya ancaman aja, saya mau sebar data, luaskan. Data kamu akan saya share ke kontak kamu. Padahal pinjol tersebut sebenarnya tidak memiliki akses kontak ke HP kita. Kalau ada teror semacam itu, ancaman seperti itu, kalian gak usah ladenin, kalian langsung blokir aja, kalian langsung hapus aja chatnya, karena hal tersebut sebenarnya nggak bakalan bisa terjadi juga. Itu yang kedua, karena aplikasi tersebut adalah aplikasi yang resmi OJK. Lalu kemudian yang ketiga adalah masalah denda dan juga bunganya, itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi kalau kita minjem di aplikasi pinjol resmi OJK itu bunganya ya nggak bakalan lebih dari 100% atau 2 kali lipatnya bunga dan dendanya itu ya, teman-teman. Jadi kalau kita misalkan pinjam nih 5 juta, 10 tahun kita galbay nggak bayar-bayar, itu dendanya maksimal itu 10 juta yang harus kita bayarkan, dan itu pun boleh dinegosiasikan dengan pihak pinjolnya. Saya mau bayar tapi bayarnya cuma 6 juta aja gitu, karena pokoknya 5 juta denda dan bunganya itu tersebut bisa dinegosiasikan. Itulah enaknya kita, amannya kita galbay di aplikasi pinjol resmi OJK. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi jangan pernah teman-teman itu takut melakukan galbay di dua aplikasi ini, karena kalau misalkan kalian itu takut, kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang, hal itu sangat parah banget. Itu lebih bahaya daripada kalian itu biarkan aja bunganya sampai 100%. Nah, kenapa kok saya menyarankan seperti itu? Saya
berpengalaman juga. Kalau misalkan saya itu melakukan gali lubang tutup lubang, ternyata bukan hutangnya makin lunas, tetapi malah banyak. Kalau saya galbay di satu aplikasi atau dua aplikasi atau tiga aplikasi, itu lebih baik daripada saya gali lubang tutup lubang terus menerus seperti itu ya. Karena bunga dan dendanya itu akan jauh lebih banyak seperti itu. Oke? Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian dan jangan pernah takut galbay di dua aplikasi ini, yaitu aplikasi Kredivo dan juga Tunaiku. Ini masih aman banget untuk digalbay. Jadi jangan pernah teman-teman melakukan gali lubang tutup lubang karena itu hal yang paling bahaya dalam dunia pinjol. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kalau kalian suka video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja. Kalau ada pertanyaan mau sharing bareng sama saya, konsultasi gratis, boleh langsung DM aja ke Instagram saya. Link Instagramnya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.